Kepemimpinan AHY solid, tren elektabilitas Demokrat terus naik. Hasil survei dua lembaga terkemuka menunjukkan tren elektabilitas Partai Demokrat cenderung terus naik. Demikian pula dengan elektabilitas Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Ini tidak lepas dari kepemimpinan Partai Demokrat yang solid, serta mampu merangkul semua elemen masyarakat. Menurut Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat Tommy Satriatomo, kenaikan tren ini tidak lepas dari kemenangan AHY atas Muldoko yang mencoba merebut Demokrat dari tangan AHY dengan cara inkonstitusional. Ini bukan hanya menunjukkan AHY mampu mengikuti lika-liku hukum, tapi juga kemampuan politik AHY untuk merangkul elemen-elemen kekuasaan lainnya, ujar Tommy dalam keterangan tertulisnya, Selasa, tanggal 7 Desember tahun 2021. Menurutnya, dukungan publik tidak perlu diragukan. Semua setuju bahwa tindakan Muldoko keliru dan mencoreng demokrasi. Namun begitu, menurutnya, publik tetap juga ada wawas dan khawatir oknum-oknum kekuasaan lainnya diam-diam membantu Muldoko untuk merebut Demokrat. Pada tahap ini, kepemimpinan AHY diuji. Kemenangan AHY di ranah politik dan hukum inilah yang meyakinkan publik bahwa AHY memiliki kemampuan kepemimpinan yang menjanjikan, yang dibutuhkan untuk membawa bangsa ini menjadi lebih baik, kata Tommy Satriatomo. Rentan perpecahan, dia menilai, rakyat Indonesia memang menggandrungi persatuan tetapi rentan perpecahan. Karena itu, pemimpin yang merangkul semua elemen dan tetap tegas melawan ketidakbenaran seperti inilah yang dicari. Masyarakat berprinsip kita cinta perdamaian tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Kita senang bersatu tetapi kalau penguasa ada yang menindas, maka rakyat melawan. Tidak semua penguasa suka menindas, ada juga yang baik. AHY menunjukkan kemampuan lobi politiknya untuk memilah antara melawan oknum penguasa yang menindas demokrasi seperti Muldoko dan merangkul penguasa yang masih setia dan membela demokrasi, jelas dia. Tommy mengungkapkan, AHY yakin tidak semua penguasa setuju dengan cara-cara Muldoko. Dia mampu mengkapitalisasi komponen penguasa yang tidak setuju dengan cara Muldoko ini. Saya kira kemampuan ini diapresiasi oleh publik, tercermin dari tren kenaikan yang konsisten dalam periode 2 tahun dari dua lembaga yang berbeda ini. Insya Allah akan naik terus, tutup Tommy. Tren kenaikan Partai Demokrat tercermin dalam survei nasional yang dilakukan Indikator maupun Pollmetrics, yang dirilis secara terpisah pada hari Minggu, 5/12. Survei Indikator menunjukkan tren elektabilitas Partai Demokrat terus naik dari 4,6% Januari tahun 2020, 5,6%, September tahun 2020, 5,4%, Januari tahun 2021, 7,5%, April tahun 2021, 9%, Juli tahun 2021, hingga 10% Desember tahun 2021. Dengan angka elektabilitas 10% tersebut, Partai Demokrat berada pada urutan keempat partai dengan elektabilitas tertinggi setelah PDIP, 26,4%, Gerindra, 15,2%, dan hanya berselisih tipis dengan Golkar, 10,6% pada akhir tahun 2021 ini. Survei Indikator diselenggarakan antara 2-6 November tahun 2021 terhadap 2020 responden dengan toleransi kesalahan 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Tren serupa ditunjukkan oleh survei nasional dari Pollmetrics yang dirilis pada hari yang sama. Tren elektabilitas Partai Demokrat bergerak naik dari 3,8%, Mei tahun 2020 3,7%, September tahun 2020 7,5%, Desember tahun 2020 8,1%, April tahun 2021 11,3%, AK 2021, dan 9% Desember tahun 2021. Perolehan elektabilitas 9% ini mendudukkan Partai Demokrat dalam 4 besar partai dengan elektabilitas tertinggi bersama PDIP, 15,8%, Gerindra, 11%, dan hanya berselisih tipis dengan PKB, 9,4%. Tren elektabilitas Ketum AHY juga terus naik, dari 2,7%
Mei tahun 2020 2,5%, September tahun 2020 2,3%, Desember tahun 2020 3,4%, April tahun 2021 4,5%, AK 2021, dan 4,2% Desember tahun 2021. Survei Polmetrics diselenggarakan pada periode 21 sampai 30 November tahun 2021 terhadap 2.000 responden dengan toleransi kesalahan 2,2% dan tingkat kepercayaan 95%.